Aku kayak ngelihat di sebelah kanan aku itu kan ada gamelan. Itu aku ngeliat ada cewek pakai baju tari, selendang ijo. Itu kayak dia lagi ngeliatin aku cuman kayak nengok sekilas aja gitu. Kayak itu apaan sih, kayak udahlah, kayak aku cuman sekilas doang ngeliatnya. Terus aku ngerasa mual kan, temen aku udah selesai dari kamar mandi, tanyain, kamu kenapa kok kayak nahan mual gitu? Enggak apa-apa, ini cuman mual biasa, aku cuma bilang gitu doang. Akhirnya aku kamar mandi, akhirnya muntah karena abis nyembo itu. Aku sempet nengok lagi ke arah dia, dia masih ada di situ. Model rambutnya itu kayak disanggul, ditancepin hiasan pala. Sunduk bentul. Terus dia kayak lagi nariin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur. Hadir kembali Nutur Wengi bersama kalian. Kita Pandu, aku Anggun. Aku Ompe. Malam ini kedatangan narasumber yang spesial nih menurut aku. Karena beliau adalah salah satu anak indigo. Gitu, Pe. Nah, kali ini dia mau cerita intinya tentang kelak-kelok kehidupannya dia menjadi anak indigo beserta pengalaman-pengalaman kisah-kisahnya. Salah satunya yang paling highlight adalah narasumber ini punya teman kecil. Apakah benar-benar itu teman kecil, manusia atau bukan? Kita langsung kupas aja sama-sama. Selamat malam Asa. Malam juga, Kak. Gimana sehat-sehat? Sehat. Terima kasih ya udah datang di podcast Nutur Wengi. Berbagi Sama-sama. cerita ke konco-konco penutur. Kirim cerita kemarin tuh panjang tuh dia ngechat tuh. Kayaknya bakal seru nih. Karena gak cuma itu doang ya. Sebenarnya kamu dari kecil sampai bahkan sekarang ya. Iya. Sampai sekarang ya. Itu turunan dari keluarga. Biasanya kan ada turunan keluarga. Iya. Atau apa? Atau emang udah indigo aja, emang ada turunan keluarga? Keturunan dari mama. Oh, turunan dari keluarga mama. Oke. Ada cerita mau soal teman kecil yang dulu sempat bareng-bareng lama nemenin Asa ya? Iya. Nah, itu dia. Kenapa ya kamu mau ceritain dia? Karena sempat ada pengaruh negatif kah ke kamu atau gimana? Kalau pengaruh negatif sih enggak, cuman dia kayak pas aku lagi ngaji aja gitu, dia kayak manggil-manggil gitu. Oh iya, intinya kayak seolah-olah nggak kepengen kamu ngaji ya? Ngajak main. Malah ngajak main. Iya. Oke, kayak gitu-gitu. Itu baru sebagian ya. Baru sebagian. Jadi ada cerita juga, berarti kamu, sepupu-sepupu kamu mungkin ada om atau ada apa juga berarti bisa dong ya? Bisa. Oke, menarik nih konco-konco. Jadi sebelum kita kupas tuntas mengenai kehidupan indigo versinya Asa, ya kita sebut gitu ya versinya Asa karena beda-beda nih Ya, masing-masing pengalamannya orang masing-masing. punya pengalaman masing-masing ya. Nah, aku mau ngingetin sama kalian semua untuk subscribe dan like-nya yang suka sama konten-konten kita karena itulah bahan bakar kita yang bikin kita semangat ya untuk terus konten gitu. Dan info juga Gun, ini kita kenapa ada Oh iya nih. keris nih. Ini ada pemandangan Iya. indah di belakang gue dari tadi nih. Kenapa kita bilang keris, kenapa Gun? Dan for your information, Om Pe ini juga salah satu kolektor keris di Indonesia ya jadinya ya. Keren, koleksi kerisnya keren-keren. Mungkin kapan-kapan kita bisa liput Boleh, koleksi-koleksi Om Pe dan Boleh. diceritain gimana-gimananya latar belakang semuanya ya. Boleh. Oke, menarik konco-konco. Dan jangan lupa nih, cerita yang akan kita hadirkan sebentar lagi juga sangat akan menarik. Jadi, tanpa berlama-lama, mari simak dengan seksama Puniko ceritane. Silakan Asa, diceritannya ya runut dari kamu kecil mungkin. Itu dari kecil? Iya, dari kecil. Kamu sadarnya dari kecil atau gimana? Dari kecil, soalnya waktu itu sempet pas masih ngontrak, aku ngajak main om-om di atas balkon gitu, lagi main bola. Aku otomatis kan karena masih kecil ya gitu, polos. Umur berapa kamu? Umur Kira-kira kalau nggak berapa? salah itu umur 2 tahun 3 tahunan. Tapi masih ingat ya? Masih. Karena sempet diceritain mama juga. Oh, oke.
Aku itu main bola di depan kontrakan. Aku bilang gini, om main yuk gitu. Terus mamaku otomatis yang dari dapur denger dong. Dia tuh kayak langsung narik aku buat masuk ke rumah karena itu posisinya maghrib, udah mau senja juga. Terus akhirnya aku ditarik buat masuk ke dalam buat gak main lagi di luar. Itu 3 kali kejadiannya. Kalau yang om itu 2 kali, yang satunya lagi tuh ada di lorong gitu. Lorong di mana tuh, di rumah? ya, di rumah. Om-omnya tuh sosoknya seperti apa? Dia Yang kamu lihat. yang aku lihat itu dia tinggi, terus mukanya itu kayak berlumuran darah dikit. Tapi kamu nggak takut itu? Enggak. Berlumuran darah? Mm-mm. Oh, satu orang Salah satu orang itu yang di balkon. di balkon. Oke. Terus Kok kamu nggak ada takut? enggak, Masih karena kecil, kan masih kecil. Oh iya benar. Terus yang satu lagi tuh ada nenek-nenek juga yang dari genteng. Terus aku bilang, "Nek, jangan lompat, nanti jatuh." Oh, Terus pas aku selang ngomong itu, dia lompat beneran. aduh. Lompat terus Beneran jatuh. jatuh. Iya, Setelah itu jatuh dia ngilang. hilang. Ih, ya ampun, baru awal loh ini Asa. Itu umur 2-3 tahun tuh. Iya. Terus. Terus ya semenjak itu mama kayak udah ngelarang aku buat main di waktu maghrib lagi. Itu rata-rata kejadian maghrib. Iya. Itu kali ya sebabnya anak kecil nggak boleh main maghrib mungkin ya itu rentang waktunya mereka ya. Iya. Itu awal mulanya tuh. Awal mula. Awal mula, oke. Terus Habis dari situ terus jadi berarti kamu sering banget ngelihat yang mohon maaf maksudnya formnya atau bentuknya aneh-aneh gitu. tapi pada saat itu kamu belum paham itu makhluk halus atau Iya, belum paham. Terus habis itu mama yang tapi kamu taunya diceritanya karena udah agak gedean baru. Iya. Dulu tuh kamu gini-gini gitu ya. Mm-mm. Berarti mama bisa juga ngelihat ya. Bisa. Waktu itu mama juga sempet waktu lagi di kerjaan itu kondisinya lagi hamil. hamil kamu? Bukan, lagi hamil adik. Adik, oke. Itu lagi di kerjaan, dia lagi ke kamar mandi di lantai atas sendiri kalau nggak salah. Itu kayak ada yang nyolek gitu, terus ada yang ngesahutin. Itu kalau nggak salah suaranya cewek sih, soalnya lembut banget gitu. Oke, itu awal mulanya dari situ. Berarti kesini kamu tuh kalau suka ngelihat yang formnya aneh-aneh, tapi kamu masih belum sadar kalau itu bukan orang. Iya. Terus setelah nenek itu apa lagi? Sempet waktu SD terakhir tuh kelas 6, aku kayak diajak ke Villa Bogor. Itu kalau nggak salah namanya Cibodas. Nah, berangkat itu sekitar jam 9-an dari rumah. Itu naik mobil sampai villa itu dia jam 1:30. Posisinya villanya ada 2, kanan kiri. Terus di tengah-tengah itu ada lapangan, ada kolam renang. Tapi villanya itu nyambung kayak ada jembatannya gitu. Ngerti. Terus di posisi sebelah kirinya itu ada 4 kamar mandi. Kanan villa juga ada kamar mandi, tapi dia turun ke bawah terus belok. Posisi belakang villa juga ada tempat penyimpanan gamelan. Di dalam villa itu juga ada kasur yang bentuknya tuh kayak kerajaan gitu. Ada kelambunya. Kelambunya. Gitu. Aku lihat itu waktu pas mau malam. Aku jam 3-an itu kalau nggak salah. 3 sore atau 3 Jam subuh? 3 sore. 3 sore. Jam 3 sore itu aku berenang di situ, tapi nggak lama karena hawanya udah nggak enak. Udah kayak beda aja gitu. Iya. Itu sekitar jam 4-an. Terus akhirnya pas malamnya itu ngadain buat jalan-jalan keluar, jalan kaki. Posisinya itu kanan kiri pohon-pohon gelap. Itu lagi gerimis. Pulangnya itu kita mau bakar-bakar gitu, kayak ngegrill lah intinya. Iya. Ngegrill sampai jam 10:30.
Nah aku sama teman-teman buat kayak begadang aja yuk, kayak mumpung lagi di sini gitu kan, kapan lagi. Akhirnya begadang sampai jam 12. Abis itu tidur, 12:30 tuh kebangun lagi karena temen aku minta temenin buat ke kamar mandi yang di sebelah kiri villa. Posisinya itu aku cuma berdua doang, karena yang lainnya nggak ada yang mau bangun, cuma aku doang yang bangun. Akhirnya aku temenin dia mau ke kamar mandi, aku nunggu di luar. Nah aku nunggu di luar itu, aku kayak nyium ada bau busuk terus campur kembang melati. Aku kayak ngelihat di sebelah kanan aku itu kan ada gamelan. Itu aku ngeliat ada cewek pakai baju tari, selendang ijo. Itu kayak dia lagi ngeliatin aku, cuman kayak nengok sekilas aja gitu. Kayak itu apaan sih, kayak udahlah, kayak aku cuman sekilas doang ngeliatnya. Terus aku ngerasa mual kan, temen aku udah selesai dari kamar mandi, tanyain, kamu kenapa Sa, kok kayak nahan mual gitu? Nggak apa-apa, ini cuman mual biasa, aku cuma bilang gitu doang. Akhirnya aku kamar mandi, akhirnya muntah karena abis nyium itu. Berarti kamu nggak terlalu ngeliat jelas apa rambutnya gimana atau wajahnya gimana, nggak ya berarti ya? Itu belum. Terus pas udah selesai dari kamar mandi, aku sempet nengok lagi ke arah dia masih ada di situ. Model rambutnya itu kayak disanggul, ditancepin hiasan pala. Sunduk mentul. Terus dia kayak lagi nariin gitu. Oh dia gerak. Ih, Itu pas udah mau balik, dia nanya lagi temen aku, lihat apaan Sa? Nggak apa-apa, di situ cuman lagi ngeliat gamelan aja gitu, kayak bagus banget. Kira balik lagi ke kamar buat tidur. Pas besokannya ngadain buat jalan-jalan ke Kawah Putih. Itu naik angkot, dia arahnya ke atas gunung. Itu sekitar jam 10-an ke Kawah Putih. Terus kita itu masuk ke situ, kayak ada ngeliat goa gitu, cuman goanya udah nggak kepake. oke. Goanya itu buat kayak awalnya cuman kunjungan biasa, cuman udah nggak dipakai lagi gitu. Akhirnya pulang dari situ jam 12-an. Aku sama teman-teman nungguin di depan awal masuk Kawah Putih. Itu nunggu angkot sekitar 2 jaman lebih. Di situ aku ngeliat ada kucing hitam. Dia tuh kayak kucing British, pekat banget. Dia ada di balik pohon. Terus aku bilang ke temen aku, "Nak, ini ada kucing hitam di seberang gitu, cakep gitu." Terus dia bilang, "Nggak ada apa-apa di situ. Salah ngeliat kali ya," dia bilang gitu kan. Terus karena temen aku nggak ngeliat, jadi aku samperin buat inisiatif ngeliat lagi kan. Aku samperin, kucingnya udah nggak ada dan dia udah ngilang. Sempet pas aku mau balik ke arah temen aku, ada mobil lewat kenceng banget, itu hampir ngeserempet aku. Tapi sempet ditarik sama saudaranya temen aku. Oh jadi ini kayak trip keluarga ya? Mm-mm. Oh trip keluarga, jadi teman. Oke, paham. Terus lanjut. Terus udah aku dari situ balik ke villa lagi buat mandi. Terus siap-siapin barang. Aku di situ mandinya di posisi kamar mandi yang kanan villa, yang turun ke bawah. Aku situ mandi abis temen aku mandi berdua, tapi aku sendiri. Aku mandi sendiri. Terus pas aku lagi gebyur, itu ada yang ngetok Dari luar. 3 kali. Tok. Aku bilang, "Siapa ya?" Aku gituin, nggak jawab. Terus yang kedua kalinya ngetok lagi. "Kenapa? Aku masih mandi," aku gituin kan. Terus yang ketiga kalinya karena aku udah kesel banget, jadi aku buka pintunya. Itu aku buka, arahnya udah mulai ke kebun. Jadi aku buka udah nggak ada siapa-siapa. Pas aku selesai mandi, aku tanya dong ke temen aku, "Tadi pada ngetok-ngetokin pintu ya iseng?" Aku gituin. "Nggak ada kok. Pada di kamar semua, lagi pada main HP." Udah, aku nanya kayak gitu. Terus kayak heran, siapa emang yang ngetok gitu kan, apa yang aku lihat semalam gitu. Itu juga sempet waktu malam pas aku begadang, aku denger di kandang kuda itu ada yang berisik gitu, gangguin. Di situ ada kandang kudanya juga? Iya, ada kuda putih. Kuda putihnya itu berisik kayak ngereok, kayak dia yang gangguin dia. Ya udah, akhirnya aku siap-siap preparein barang buat pulang ke
ke Jakarta lagi. Abis itu aku pergi ke apa ya, tempat oleh kayak gelang gitu, aksesoris. Aku di situ pas ke arah situ ngeliat ada mbah-mbah. Pas mau keluar dari villanya itu ada mbah-mbah di samping kebun kanan. Pakai baju lusuh gitu. Terus roknya rok pakai jarit. Kain jari. Oh, perempuan, mbah-mbahnya. Iya, mbah-mbah. Dia ngeliatin pas aku madep belakang mobil. Terus dia kayak ngelambain tangan gitu, tapi aku diemin aja. Nah gitu. Gitu. Tapi by the way, sorry, aku balik mundur lagi. Penarinya tuh bajunya apa pakainya? Jawa kah atau Jawa, oh, Jawa Jawa? dia. hitam. Warna hitam. Kain juga, jarik. Iya, pakai Bawahnya. jarit. Selendang hijau ya? Selendang hijau. Pakai aksesoris kah? Pakai kalung. Oke. Terus? Lanjut. jadi ini ya. Iya. Akhirnya abis pulang dari beli aksesoris, lihat-lihat kayak baju gitu sama gelang, pulang buat siapin barang-barang, baju-baju dimasukin ke tas. Itu posisinya aku mobilnya jalan paling belakang, paling terakhir lah. Situ aku duduknya paling belakang juga di mobil. Aku tengah, aku duduk di tengah, samping kanan kiri aku temen 2. Terus aku sempat lihat ke belakang. Aku ngeliat ke belakang itu ada perempuan yang aku lihat itu. Si penari itu. Di belakang ikut di belakang. Di belakang dia lagi berdiri, kayak ngeliatin aku kayak mau kemana gitu. Di belakang penasaran. mobil. Di Iya, luar. Di luar. Oke. Ngikutin apa dari jauh aja jadinya? Enggak, dia ngeliatin dari jauh doang. Iya. Oh, dari Di depan kolam renang. Oh. Terus juga si saudaranya temen aku itu bilang kalau kolam renangnya itu bukan air, benar-benar air sepenuhnya, tapi baunya kayak bau darah. Amis gitu. Karena aku nggak bisa melek dalam air, jadi aku nggak ngerasain. Oke. Gitu. Kamu nggak kecium juga? Nggak, kalau bau darah, soalnya kan aku nggak bisa melek di dalam air gitu. Oh, nggak berarti. Oh, oke. Yang tajam banget berarti istilahnya matamu ya. Berarti itu yang saudaranya temenmu berarti bisa juga. Bisa. Oke. Iya, soalnya kan bisa mendeskripsikan itu. Iya, menarik, Kesimpulanku menarik. kayaknya bisa. Ih, penarinya. Merinding nih. Terus Oke. ada lagi. Ada lagi nggak? Itu waktu SD ya? Itu waktu ISD. SD kelas SD 6 ya. kelas 6. SMP. Kalau Enak SMP, nih. Kita berjenjang ya dari SD terus SMP. kalau SMP aku sempat mondok di Purwokerto. Jangan disebutin. Hmm. Jangan disebutin, maksudnya spesifikasi tempatnya jangan ya. Iya, aku merantau di kampung kakek. Oke. Oh, kakek orang Purwokerto. Aku di sana itu sekolah sekalian mondok juga. Sempet waktu kelas 1 akhir itu aku lagi ngaji di MI gitu, malam-malam. Itu sekitar jam 7:30. Sampai malam. Iya, itu aku lagi setoran hafalan surat pendek. Posisinya aku paling belakang kedua. Nah, pas aku lagi baca surat apa ya? Surat Al-Falaq kalau nggak salah. Itu aku bacanya salah-salah terus. Iya, padahal Al-Falaq kan ini ya. Gampang. Karena itu ada yang manggil aku dari belakang. Manggilnya itu kayak ngajak main. Oh. Iya. Manggilnya gimana? Contohnya gimana? Manggil kayak, Kak main yuk gitu. Dibilang gitu. Oh gitu. Cuman aku diemin aja. Sampai selesai ngaji. Itu aku, yang lainnya udah pada masuk ke asrama. Udah pada balik ke asrama. Itu aku terakhir nutup pintu sama matiin lampu. Itu aku terakhir sendiri. Itu aku sebelum balik, dia masih ada di situ, masih duduk nungguin aku selesai. Aku tanya gini, kamu ngapain tadi manggil-manggil aku? Aku kan lagi ngaji, lagi hafalan, jadi salah aku gituin kan. Terus dia bilang gini, aku cuma mau main sama kakaknya soalnya asik gitu, dia bilang. Tahu dari mana dia asik ya? Sosoknya gimana sosoknya? Anak kecilnya itu kalau nggak salah masih sekitaran 5 tahun 4 tahunan. Dia rambutnya lebih kecil dibanding kamu. Lebih kecil, oke. Dia rambut
nya ikal pirang. Pirang. Oke. Di situ karena temen aku udah kayak istilahnya parno ya, takut gitu. Akhirnya dibilanglah ke Gusnya ini kayak, kamu mungkin ini karena kaget aja dari kecil emang udah ngeliat, cuman baru ini ngeliat lagi gitu. Terus akhirnya dikasih air kayak doaan gitu. Gak lama itu kakek aku datang karena dikabarin juga. Akhirnya di situ aku pulang selama 2 hari kalau nggak salah, karena aku langsung gak enak badan, Oh. langsung kayak panas gitu, naik turun. Akhirnya di situ aku udah mulai terbiasa sama kehadiran dia. Dia cuman kayak datang buat main aja gitu, nemenin. Mainnya ngapain, nemenin ngobrol? Iya, kayak cuman mantau doang. Mantau apa beneran emang kayak cicet kayak kita gitu? Enggak, Enggak, mantau doang. mantau. Dia kalau aku kayak ngaji atau sekolah dia selalu ikut. Oh, kalau kamu ngaji dia nggak pergi? Enggak. Dia itu apa namanya? Kalau kata om aku, di situ emang ada anak kecil kejadian apa gitu, matinya nggak tahu karena apa. Dia nggak ngikut aku ke sini, cuman dia tetap di situ. Bukan warga negara Indonesia berarti ya, kurang lebih ya? Iya, Mungkin zaman penjajahan kali ya. Mungkin. Karena kan pirang tuh bisa jadi kan. Oh gitu. Kirain kepanasan gitu pas kamu itu nggak? Bajunya gimana, dress? bajunya putih, gaun. Oh, gaun. Lucu. Oh, lucu ya berarti. Mukanya nggak hancur nggak apa, tapi mulus pucat. Mulus pucat. Oke. Bule banget ya? Iya, alisnya juga Blonde. blonde, Blonde. Pirang. Iya sih kayaknya. Mungkin ya. blasteran. Bukan blasteran, mungkin emang dulu mungkin pas zaman kolonial mungkin ya. Kita nggak tahu juga sih. Sampai sekarang gimana? Kalau sekarang dia nggak ikut di sini, cuman dia emang karena tetap di sana. Sempet waktu aku Desember baru kemarin, tahun baru, aku kan datang ke pondok buat ngambil ijazah pondok aku. Di situ aku ngeliat dia ada di lorong MI, lagi ngeliatin aku. Kayak, kak kemana aja, dia bilang gitu. Cuman karena di situ ada kakek aku lagi ngobrol sama pengurus pondoknya juga, jadi nggak aku jawab. Jadi tuh kamu ngobrolnya gimana sih? Berarti batin ya? Jadi dari batin ya? Bukan yang hai kamu kemana aja gitu? Enggak ya? Nggak, jadi kayak apa namanya, telepati Oke. gitu. Dia juga istilahnya dia juga jagain aku dari makhluk yang jahat gitu. Oh gitu. Oh, berarti ada selain dia kan? Berarti di sini. Ada di sekolah. Sempat waktu itu aku di sekolah lagi jam pelajaran matematika. Itu jam kos. Itu badan aku udah gak enak banget. Pundak aku tuh udah berat terus juga kayak rasa mual gitu. Akhirnya aku lari ke kamar mandi buat muntah. Emang situ ada. Sampai aku nangis. Iya. Nangis. Apa ininya berasa ke kamunya langsung apa? Iya, Ininya berubah ngocoh-ngocoh. Apa ekspresinya langsung Iya. langsung. Sempet waktu pas malam juga itu ngaji di MTS, temen aku buat minta temenin buat ambil bukunya di kelas. Itu posisinya di lantai 2, kelasnya paling depan deket tangga. Nah deket tangga itu ada lab komputer yang jarang dibuka. Itu digembok kalau nggak salah. Itu lorong gelap semua. Jadi yang nyala itu cuma satu kelas doang. Di situ aku cuma nemenin buat ngambil bukunya temen aku. Aku cuma nunggu di depan lab komputer. Pas udah ngambil, aku turun ke tangga kan. Nah posisinya tuh jendelanya kebuka. Karena di dalam tuh kayak ada komputer nyala gitu. Nyala terus mouse-nya tuh gerak-gerak. Sendiri. Heeh. Edan. Terus Jadi karena aku orangnya gitu, orangnya nggak takutan. Ya cuek lah, nggak takut. Penasaran, aku tengok nongol ke jendela itu. apa tuh? Di situ kursinya itu kan kursi roda gitu, bukan kursi roda, kayak ada rodanya gitu yang senderan. Oh ini kursi komputer yang ada rodanya.
Itu mondar-mandir. Iya deh. Literally gitu. Mm-mm. Yes, Akhirnya yes. aku kaget langsung kejedot. Jedot terus udah mau balik ke bawah. Temen aku juga dengar sebenarnya. Cuman dia kayak pura-pura bilang nggak ada. Pas aku mau turun itu kondisi pintunya kegembok. Dia tuh kayak mungkin tahu ada aku ngeliat gitu, ngintip. Dia gedor-gedor pintunya. Kayak jedut-jedut gitu. Ih, padahal digembok. Digembok. Sampai gembok itu goyang. Ih, dengerin. Itu pas banget di malam Jumat. Astagfirullahaladzim. Di situ juga di sekolah aku ada pohon gede juga di situ. Di situ juga ada penunggunya. Iya sih, setiap sekolahan pasti ya, Pe ya. Cuma ya itu beragam. Ada yang cuma iseng, ada yang emang jahat gitu. Ini serem juga gitu. Serem gile. Ini merinding gue dari tadi nih. Terus apa masih ini kamu masih berarti SMP ya? SMK. SMK. Oh, kalau sekarang kan kamu SMK. Ini kayak yang kamu ceritain nih SMK nih. SMP kan? Nah, masih ada lagi nggak yang di SMP yang Kalau di yang SMP epic? paling bisikan doang sih di kamar mandi. Contohnya? Bisikannya kayak kayak manggil-manggil doang gitu. Sa gitu. Di Males pondok juga itu sih. di pondok. Di pondok. Terus juga sempet pernah tengah malam, aku masih anak baru. Itu kalau kata mbak-mbaknya, Gusnya ini emang melihara jin. Jinnya itu segede, kalau nggak salah segede kubah masjid. Nah, jinnya itu nggak jahat, baik. Oh, jin muslim mungkin. Aku masih anak baru, jadi masih banget 3 harian. Aku situ karena masih belum betah ya, masuk pondok. Jadi aku tidurnya jam 12, jam 1 gitu, kayak Insom. nulis diary gitu. Kayak masih kangen orang tua. Di situ aku dengar kalau di lantai itu kayak ada yang dakduk gitu, orang jalan. Aku tengok ke luar kamar, nggak ada orang. Itu sampai 3 kali. Yang keduanya aku samperin sampai lantai 2, nggak ada sama sekali. Nah, yang ketiga kalinya karena aku udah penasaran banget, jadi aku turun ke bawah sampai aula, sampai aku cek juga ke basement. Itu nggak ada sama sekali. Oh, berani ya? Itu Kepo. pengurusnya udah pada tidur semua. Jadi aku ke situ bawah sekitar jam 12 lebih Berani ya. Sendirian tuh Sah. sendirian. Edan. Terus aku sekalian ke kamar mandi buat cuci muka. Aku di kamar mandi itu posisinya hadap-hadapan. Terus ada kayak tulisan ABC gitu. Aku milihnya yang paling ujung tapi kedua, karena lebih terang. Aku lagi cuci muka. Terus di kamar mandi yang paling pojok yang kosong itu yang gak aku tempatin, itu kerannya nyala sendiri. Terus kalau yang buat yang hadapannya itu yang sebelahnya, itu emang udah jarang dipakai juga, udah kotor banget. Emang itu salah satu sarangnya di situ. Ada gudang Sarang apa tuh? Sarangnya siapa? penghuni situ. Semuanya ngumpul di situ atau ada salah satu? Ada salah satu di gudang rumahnya Gus ini, nenek-nenek. Dia awalnya di pohon pepaya, cuma dia pindah ke gudang situ. Aku sempet pas lagi jemurin baju, lagi piket, emang hawanya beda banget. Nggak enak banget di situ, panas. Oke, itu SMP di lingkungan sekolah. Iya, Kalau saat kamu SMP di lingkungan rumah, ada nggak? enggak sih, Nggak aman di rumah? aman. Oke, ngeri juga ya. Tapi dia berani sih. Salut dia berani. Kamu berani. Oh, dari kecil ya? Dari kecil, jadi udah biasa. Lanjut, kalau di SMK, sekarang kamu udah SMK nih. Ada SMK. Oh, berarti waktu itu SMP di luar kota, ya kan? Terus balik lagi ke sini Buat sekolah lagi. buat sekolah lagi, lanjutin ke SMK. Nah, balik lagi tuh. Kan setiap sekolah ada ya? Ya. Ada nggak di SMK ini? Dia nggak usah disebutin nama sekolah di mana ya? Iya. Di daerah manapun juga jangan deh. Kalau sekolah pernah, cuman kayak ngerasa doang, cuman gak ngeliat. Dia nggak nampakin dirinya, cuman kayak nunjukin kalau dirinya tuh ada gitu. Aku nyadar itu waktu di kamar mandi. Itu aku sekitar jam 5:30 mau ngambil buku ke sekolah sama temen aku.
ada di dalam kamar mandi sama di kelas aku yang di atas gitu. Cuma merasakan aja ya. Merasakan aja. Nggak ada yang belum sejauh ini belum ada yang nampakin ya. Belum. Oke. Kalau tiba-tiba ditampakin gimana? Saya udah biasa juga sih ya. Biasa. Kalau kata Gus aku, kalau ditampakin itu jangan takut, tapi kita tuh malah nanya balik gitu. Kayak ngapain datang gitu. Oh, oke. Harus ditantang gitu. Udah dibekelin sama Gus gitu ya. Mm-mm. Ya masuk akal sih. Oh iya, itu waktu di study tour itu kayak kunjungan industri Ah. di Bandung. Nah udah sebutinnya di Bandung aja ya, spesifikasi tempatnya lebih detailnya jangan ya. Oke. Karena masih beroperasi kan. Hmm. Oke, lanjut. Di situ aku datang kayak ke wahana gitu, buat jalan-jalan doang sama teman-teman juga. Di situ aku kondisinya jam 4-an, lagi gerimis. Itu yang datang juga nggak terlalu rame, terus juga wahananya nggak semuanya bisa dipakai gitu. Karena kondisinya juga hujan, takut ada yang kayak rusak gitu atau apa. Nah di situ aku mutusin cuman buat naik satu wahana doang, selebihnya cuman muter-muter gitu. Nah teman-teman tuh pada ngumpul di titik lokasinya itu di dekat masjid gitu. Akhirnya aku muter sama teman aku keliling wahana itu. Aku ngeliat di pojok itu ada rumah hantu yang hawanya emang beda banget. Itu aku di dekat rumah hantu itu ada kamar mandi 3. Aku sama teman aku emang bisa ngerasa. Kalau yang teman aku itu dia ngerasa ada hawanya tuh emang gak enak. Nah kalau di kamar mandi aku ngeliat ada cewek lagi kayak duduk gitu di kamar mandi. Ih, bajunya? Bajunya gak kelihatan, cuman kakinya doang. Oke. Kakinya lagi goyang. Uncang-uncang. Terus temen aku bilang gini, Sa, di sini udah nggak enak, balik aja yuk. Akhirnya balik ke titik kumpul pertemuan. Itu udah nggak ada teman-teman sekolah, udah sepi, tinggal staffnya doang. Akhirnya aku balik buat berdua doang ke kamar mandi buat cuci tangan sama buang air kecil gitu kan. Di situ ada murid 1, tapi udah selesai, jadi aku datang dia keluar. Akhirnya aku mutusin ke kamar mandi, satu kamar mandi 2 orang, karena saking takutnya gitu. Itu posisinya gelap, belakang kamar mandi itu kebun gelap. Akhirnya aku milih kamar mandi yang agak sedikit ujung. Itu satu kamar mandi isinya 2 orang. Pas udah selesai aku lagi cuci tangan tuh, kayak lagi cerita lah, kayak kejadian tadi tuh. Terus pas udah belum selesai bilas tangan, itu aku kedengar dari toilet kamar mandi cowok lagi bunyiin keran sama nutup pintu. Terus? Akhirnya kita sama-sama nge-freeze gitu, kayak bingung harus mau ngapain gitu. Karena kayak kalau udah ngerasa kayak gitu kan kayak susah gerak gitu kan ya, bingung. Betul, kaget. Akhirnya kita nge-freeze dulu, baru jalan lari. Baru kabur. Nggak dipastiin yang suara keran tadi enggak ya? Enggak. Udah takut duluan ya? Serem nih. Maksudnya memang bukan yang teror. Aduh, kesetrum kocok-kocok. Jadi emang bukan teror yang pencekam yang sampai neror kayak kisah mungkin santet atau apapun ya. Cuma ngeri sih, apalagi bagian si penari ya. Ini kan emang pengalaman Asa dari kecil ya, pengalaman melihat astral ya secara jelas itu kan. Iya. Dari kecil sampai terakhir SMK ya. Sekarang masih SMK belum. Tapi aku mau tanya pribadi boleh nggak? Sedikit personal sih. Apa tuh? Kamu ngerasanya gimana sebagai indigo, nyaman atau enggak, atau ya udah biasa aja, atau ya udah emang ini bagian dari aku gitu? Dari tadi awal? Enggak, selama ini maksudnya kamu sebagai anak indigo tuh gimana sih? Kamu ngerasanya terganggu kah, atau atau ya udah terima ini emang bagian dari aku gitu? Kalau itu sih aku justru malah kayak biasa aja, soalnya
kata ayahku kalau ngeliat kayak gitu nggak usah takut. Kita malah kayak berani gitu, kayak bisa bedain mana yang jahat mana yang baik gitu. Oh, berarti Biar kita nggak gampang kehasut. ya, Gitu. berarti ada ininya ya, maksudnya ada apa ya? Ada positifnya gitu. Sa, kalau di sini ada nggak? Kamu lihat nggak? Kalau di sini aku ngeliat, cuman dari tadi dari awal cerita tuh aku mulai gak enak perutnya. Jadi karena Awalnya beda. awalnya beda. Pas mulai. Pas datang aman. Datang aman. Tapi kamu ada nggak apa di sini, Pe? bisa ngedetek kenapa bisa mual. Enggak. Mata kamu nggak kelihatan lah gitu. Nggak bisa ngerasain aja kamu mual, hawanya nggak enak. Gitu. Iya. Terus sama ini satu lagi sebelum kita masuk ke apa segmen selanjutnya ya, segmen tarot ya. Penari lagi nih, aku mau nanya masih penari. Kan kalau di film-film horor banyak mayoritas film horor kan kalau ada penari gitu ya, hantu penari itu kan gerakannya patah-patah gitu kan, tak 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 gitu. Itu gimana? Enggak, Dia nari cuman kayak masih kaku gitu. nari tapi kaku, tapi bukan yang tak 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 gitu, enggak kan ya? Enggak. Oke. Penasaran gue Pe, soalnya yang banyak digambarin di film horor kan kayak gitu. Bener nggak gitu? Enggak ya? Enggak. Oke, baiklah. Berarti Asa punya pertanyaan dong. Masih ada hal yang bikin kamu penasaran dong? Masih. Masih ada? Masih. Oh, sorry. Oke, kalau masih ada, itulah saatnya kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, konco-konco. Nah, konco-konco, seperti janji kita tadi sebelumnya, kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu segmen pembacaan tarot. Monggo, Om Pe. Oke. Asa, ada yang mau ditanyain? Mau. Soal apa? Di yang tadi aku ceritain penari itu, maksudnya dia buat nongolin tuh apa gitu. Oh gitu. Nunjukin Satu kartu. satu kartu. Maaf ya, ini aku geser dulu. Penari yang di mana nih? Di villa ya? Iya, di Villa Puncak Bogor. Coba bentar ya. Sorry. Lagi. Lagi. Jelasin ya. Jadi maksudnya dia itu kenapa dimunculin, karena bagi dia tuh ada datang keramaian. Gitu. Ini kan data ini ibarat ini datanya tongkat ini ibarat ada kehadiran ya, banyak gitu. Nah ini sosok dia nih. Nah, jadi ada apa? Ombak ini ibarat orang datang ya, ramai ya. Nah dia nih, dia merasa ini mengganggu dia gitu. Atau dia takut ada mengganggu dia gitu. Makanya dia menampakkan diri. Takutnya dia terancam gitu. Karena ramai kan? Iya, ramai. Iya, ramai banget kan. Tapi dia melihat pada saat udah nginep ya, kamu di sana, dia melihat nggak apa-apa gitu. Istilahnya bukan ancaman buat dia. Ya. Akhirnya dia pergi itu dalam arti dia tuh nggak ganggu. Gitu aja sih. Jadi nampilin tuh hanya untuk dia ngerasa terancam gitu, takutnya Keganggu. dia takutnya dia diganggu gitu, sama kehadiran kalian gitu, makanya dia menampakkan itu supaya tahu ada mereka, ada dia gitu. Teritorial lah ya, gitu ya. Iya. Itu sih, selebihnya enggak. Ada lagi, Sah? Kalau buat yang teman kecil waktu di MTS, kenapa dia munculnya pas aku lagi ngaji gitu, Satu kartu. datang.
Jadi gini, lihat kartu ya. Jadi ini ada kunci ya. Jadi ketika datang pada saat kamu ngaji kan, itu kunci dia masuk ke kamu. Gitu. Jadi istilah dia ketika kamu baca baca apa ayat, dia bisa ke kamu gitu. Itu kuncinya dia untuk bisa bisa ke kamu. Ngeliat. Iya, Oh, gitu. Jadi pokoknya pada saat kamu baca ngaji, itu kunci dia untuk bisa kamu ngeliat dia. oh muncul kalau ada dia di situ. Iya. Jadi dia bisa komunikasi. Gitu. Jadi istilahnya itu kayak kuncinya gitu. Jadi kamu ngaji, dia baru bisa. Ngeliat. Iya. Bisa kamu lihat dia gitu. Jadi kunci gitu. Jadi apa ya? Media. Pada saat kamu ngaji dia bisa tuh komunikasi sama kamu. Gitu. Mungkin ada energi ya kan, ada kadang-kadang dari ayat itu ada energi yang keluar, dia jadi bisa. Karena dia terbentuk dari energi doa-doa soalnya, Dari doa. doa-doa pengajian. Gitu. Jadi pada saat itu jadi dia keluar. Hmm. Makanya dia lebih ke ngejaga kan. Gitu. Karena dia ketika kamu ngaji dia senang. Iya. Gitu. Ketika nanti efeknya kamu dijaga-jaga sama dia. Gitu. Oh positif berarti ya Pe? Iya. Sebenarnya siapa aja, cuma karena kebetulan kamu punya kelebihan bisa lihat ya, kamu bisa komunikasi. Sebenarnya siapapun yang dia bisa ada ayat itu baca, dia hadir pasti. Siapapun itu. Cuma kebetulan nggak ada yang bisa lihat ya, hanya sekedar hadir aja, tapi nggak ada yang bisa lihat. Kamu bisa lihat ya, kamu bisa komunikasi. Itu aja bedanya. Oh gitu. Mm. Gue juga penasaran soalnya. Oh. Jadi dia berharap pada doa-doa gitu. Dia bisa kuat ya karena doa-doa itu. Masih makin sering kan tiap hari berdoa ya, ada doa tiap hari kan, ada baca-baca ayat tiap ini makin kuat. Sekalipun dia kecil, anak kecil ya, tapi ya jangan lihat anak kecilnya gitu, energi besar. Karena yang gelap-gelap kan pada di pinggir tuh di pojok-pojok. Oh, iya. Cuma dia doang tengah-tengah kan. Nggak ada lagi. Dia doang satu-satunya tuh yang cuma berani di tengah-tengah, di dalam masjid. Iya. Iya kan? Itu. Wow. Walaupun dia kecil. Itu sih. Ada lagi Sah? Pertanyaan. Ah. Satu lagi deh. Kenapa dia ngajak aku buat berteman selama 3 tahun itu? Coba satu kartu ambil. Satu kartu aja ya, yang banyak ya nih. Satu kartu udah menjawab semua. Ini Well Fortune. Jadi emang kamu tuh dari sekian ratus orang gitu yang bisa yang ada di situ, kamu aja yang salah satunya kamu yang bisa komunikasi sama dia, komunikasi. Sebenarnya kalau ada yang lain dia mau juga komunikasi juga, ajak main. Karena nggak ada yang bisa, ya kamu ya udah kamu aja ajak main. Jadi namanya ini kartu keberuntungan. Jadi keberuntungan tuh berarti kan 1001. Jadi dari sekian ratus santri, ya kamu yang bisa komunikasi Yang sama terpilih. dia. Iya, bukan terpilih tapi memang kebetulan kamu mempunyai kelebihan gitu. Jadi dia bisa merasa wah dia nih bisa jadi teman-teman gitu. Jadi teman dia gitu. Iya, jadi kartunya kan ini kartu Well Fortune, ini kartu keberuntungan. Berarti keberuntungan tuh 1/1000 lah bisa dibilang. Jadi kamu satu ya orang yang dia pilih gitu ya. Karena yang lain nggak ada yang bisa komunikasi, karena nggak ada yang bisa lihat. Itu kan butuh bakat ya, gitu kan. Kebetulan kamu dari kecil udah bakat melihat, gitu kan. Jadinya dia enjoy gitu, jadi teman gitu sih. Wah, kejawab ya. Berarti udah nih. Berarti nggak ada pertanyaan lagi? Udah. Cukup. Berarti terakhir kayaknya gue yang mau nanya. Iya. Tapi mengenai Asa, Iya, maksudnya iya, ceritanya iya, iya. Asa. Kenapa si anak kecil ini ngambil perwujudannya bule? Ada latar belakang apakah? Satu kartu, bisa. Lagi. Terakhir.
Dia merinding nih. Ya. Jadi satu-satu lagi deh. Ini kan dia ngomongin nih, kamu cerita kan sebenarnya kan, ya kan? Dia ngomongin kamu cerita nih, seru juga nih. Sekarang dia nongol kan, sekarang dia lihat, sekarang dia datang satu-satu lagi, bilang aja nggak apa-apa. Maaf ya. Kenapa pertanyaanku selalu men-trigger? Mohon maaf. Lagi deh. Dia itu anak kecil yang melihat bapaknya dibunuh. Oh my god. Dia ini cerita dia ya. Dia melihat waktu kecil, dia lihat bapaknya ya, laki-laki dibunuh. Dia lihat sendiri gitu ya. Dan dia sedih gimana ya? Ya pokoknya dia akhirnya dia satu lagi deh. Itu satu ya. Itu cluenya ya. Ini cerita dia nih. Dia lagi ada nih. Dia cerita nih. Jadi bapaknya itu pejuang perang. Bapaknya dulu, orang tua itu perang. Saya nggak tahu, mungkin serdadu. Kenil. Oh iya mungkin ya gitu. Lagi deh. Dia ceritain. Cerita ntar dia. Tuh. Bapaknya meninggal. Mati dalam perang. Lagi. Mati dalam perang. Sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali. Terus dia nih ya, gitu. Ini orang tua ya, ini dia sangat merindukan orang tuanya. Ya sedih, maaf Betul. ya. Lagi kan dia kan pengen tahu kan lagi siapa dia kan gitu. Ya ampun, gue ngerasa bersalah jadinya, maaf ya. Apa. Dan sampai sekarang dia masih menantikan sosok bapaknya. Sosok bapaknya. Lagi deh. Jadi saya yang penasaran. Nggak kebaca. Lagi. Oh, jadi doa-doa itu menguatkan dia dari kesedihan. Gitu. Dan ada teman, kamu bisa ngobrol itu mengobati luka dia. Gitu. Gitu. Coba aja kamu deh, kamu dalam hati kamu Doain. komunikasi sama dia. Emang kamu orang tua kamu mati dalam berperang, tanya aja. Kamu merem dalam hati, kamu komunikasi sana, dia tuh jauh tapi dekat. Coba aja. Apa dia bilang? Iya, dia emang ngeliat ayahnya tuh meninggal. Meninggal kan ya. Terus Jadi pengen nangis. nangis kan ya, kalau sedih. Emang sedih, mas, saya juga sedih, aku jadi sedih, makanya aku jadi sedih nih gitu. Terus apa lagi? Ngerasa bersalah gue. Makanya dia minta buat aku jadi temen dia gitu. Iya, untuk mengobati luka dia kan. Udah itu. Maaf ya. Ya sudah, gue jadi sedih nih. Iya, gue juga melo jadinya. Maksudnya, ya tambah plus rasa bersalah gue. Kenapa gue nanya-nanya sih?
Semua penasaran. Tapi kalau nggak gini jadinya ya mungkin Iya, iya. kita positifnya kita Iya, ambil iya. bahwa kirim doa diniatkan buat kan kamu yang pernah ngelihat Hmm. dia kan. Kamu kirim doa aja buat dia. Karena kan dia tadi kan lu bilang kan Iya. kebentuk dari energi doa-doa. Dia kuat dari energi doa-doa ya. Doa itu kan positif ya. Jadi ya nggak ada salahnya untuk kita kirim doa gitu. Ya pesannya kirim doa untuk semua yang udah nggak ada ya gitu. Jangan lupa kirim doa. Ada lagi? Cukup? Udah cukup. Maaf ya. Gue jadi ngerasa bersalah. Baru kali ini gue ngerasa feeling guilty. Feeling guilty banget karena udah ngorek-ngorek Iya. yang sebenarnya dia nggak mau buka kalau nggak digorek ya, maaf Iya, ya. buka sedih gini, makanya juga sedih. Iya, oh pantesan. Iya kan benar kolonial ya. Iya. Oke. Sampai bingung mau berkata apa. Konco-konco masih berasa vibes-nya. Oke. Berarti udah ya, semua pembacaan di sini sudah jelas. Poin positifnya dari semuanya juga adalah kita diingetin sembari di sini adalah jangan lupa untuk mendoakan orang-orang yang sudah tiada, terutama keluarga kita atau pahlawan mungkin atau orang-orang yang yang pernah ada lah ya di dunia ini, dan kehidupan kita akan sangat berharga buat mereka doa kita. Gitu sih. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa tim. Oke. Monggo Pe. Ya, ini Asa kenang-kenangan dari Nuterwengi. Kasih. Coba dong Sama-sama. dibuka dong. Coba dibuka, Kaosnya. boleh dibuka. Dibuka Unboxing. dong. Hah? Unboxing. benar. Unboxing dong. Unboxing. Bahasa anak sekarang unboxing. Unboxing. Nah, Oke, dijembreng belakangnya, dong. dijembreng. Belakangnya jembreng. Belakangnya. Ya, dengan ini Asa resmi menjadi Kaca kaca penutur. Kaca penutur. Oke. Jangan lupa teman-teman yang punya cerita serupa atau cerita yang lebih menarik lainnya, kita tunggu untuk kirimkan ceritanya ke email kita ataupun melalui sosial media kita. Semuanya ya, karena WA-nya sedang bermasalah. Itu dia. Kita tunggu ceritanya karena kita butuh untuk menampilkan cerita-cerita horor dari penjuru Nusantara. Mantap. Oke. Akhir kata, Setiap cerita punya hikmahnya. jangan lupa berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.